Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tak lupa juga saya di sini juga menyapa Ibu dosen manajemen pemasaran yaitu Ibu Endi. Apa kabar Ibu? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungannya. Amin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran yaitu tentang analisa studi kasus pada suatu perusahaan. Oh iya, rasanya nggak afdol ya kalau kita belum kenalan. Kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, saya perwakilan, saya sendiri, Dirga Ayu Eka Maulinda, dan ada Mbak Areni dan juga ada Mbak Nunung Nurhayati. Jadi sebelum kita mulai, kita minta tebakan aja dulu. Mau presentasi perusahaan apa sih? Aku kasih kisi-kisinya ya teman-teman. Aku mau ambil sesuatu. Waiting. Tarat. Iya, perusahaan ini pasti kalian nggak asing lagi ya dengan brand ini. Udah pada familiar. Siapa sih yang nggak tahu, ya kan? Udah pada tahu semuanya. Ya, ini Apple. Jadi kami kelompok 3 akan presentasi analisa studi kasus pada perusahaan Apple. Oh ya teman-teman, sambil mendengarkan biar nggak boring, bisa ditemani dengan minuman hangat dan juga ngemil ya. Kan Taiwan udah musim dingin. Oke? Happy watching! Baik teman-teman, kita mulai ya. Mulai presentasinya, analisis pada perusahaan Apple ya. Kita masuk pada slide pertama, yaitu di sini saya menjelaskan tentang sejarahnya terlebih dahulu ya, atau latar belakang perusahaan sendiri. Perusahaan Apple yang dulunya bernama Apple Computer, ya, perusahaan yang mendesain, mengembangkan dan menjual perangkat elektronik, software komputer, dan PC. Perusahaan Apple Computer itu didirikan oleh ketiga orang ini ya teman-teman,
Yang pertama adalah Steve Jobs dan kedua orang temannya yaitu Steve Wozniak dan Ronald Wall. Pada tahun 1976 yang bermarkas di California, tepatnya di Cupertino. Jadi, Apple itu menurut Steve Jobs ya, dinamakan demikian karena pada saat itu Steve baru saja kembali dari perkebunan apel, buah apel ya, dan sedang menjalani diet fruitarian. Jadi menurut Steve Jobs itu sendiri, nama itu menyenangkan, bersemangat dan tidak mengintimidasi. Jadi dia menggunakan brand Apple itu ya dengan dikaitkan dengan buah apel seperti itu. Makanya dia logonya juga buah apel dan namanya juga Apple gitu. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ini visi misinya Apple ya. Visinya adalah Apple ada di setiap meja. Visi dari perusahaan Apple itu dia ingin di setiap meja itu orang menggunakan produknya, menggunakan produk Apple. Sedangkan misinya sendiri, Apple itu berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan juga konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan internet. Demikian visi misinya ya. Next, kita masuk pada target pasarnya atau sasaran yang dibidik oleh Apple sendiri. Yang tak lain lagi yaitu mahasiswa ya atau pelajar. Mereka menggunakannya untuk mengerjakan berbagai tugas sekolah. Karena produk ini ringan dan sangat mudah dibawa pulang pergi sekolah gitu. Masukin tas gitu aja karena dengan desainnya yang ramping, tipis juga ya. Jadi memudahkan konsumennya itu tidak merasa berat gitu membawa produk Apple ini. Memang ringan. Lalu para pebisnis digunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan untuk berkomunikasi dengan klien dengan mudah. Selain itu, pengiriman dokumennya mudah dan teratur. Lalu ada anak-anak. Memakai iPad itu lebih mudah digunakan karena kualitas layar sentuhnya yang bagus. Sedangkan dari sisi orang tua, dapat mengunduh aplikasi permainan ataupun pembelajaran di Apple Store. Lalu ada target yang keempat itu orang dewasa. Memakai iPhone, teleponnya ya, handphone ya, untuk kebutuhan sehari-hari seperti panggilan telepon atau mengirim pesan, mendengarkan musik, petunjuk arah peta, maps-nya, lalu koneksi internet untuk searching, dokumen, dan kamera untuk berfoto-foto. Next, kita masuk pada analisa SWOT. Di sini ada strength, weakness, lalu ada opportunity, and then yang terakhir itu ada threat, ancaman. Kita masuk pada kekuatan dan kelemahan terlebih dahulu ya. Kekuatan pada Apple sendiri, yang pertama ada kuatnya pengaruh merek dan gambaran dari produk Apple. Jadi mungkin dengan logonya itu ya, itu kan sangat bernilai di dunia dan nggak ada yang sama sih. Kalau selain ada orang menciptakan KW itu nanti kita bahas nanti.
Jadi merek tersebut sangat membantu Apple dalam membantu pencapaian keuntungan perusahaannya. Masuk pada kekuatan yang nomor 2, tingginya margin keuntungan. Apple ini menggunakan strategi yang menetapkan harga yang cukup tinggi ya, demi menjaga itu prestige-nya dari merek di mana harga tersebut memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi. Apple memiliki kelebihan di bidang harga karena dia mampu menyesuaikan harga pasaran dan juga mencapai keuntungan yang signifikan. Ya, karena harganya cukup tinggi, maka dia keuntungannya juga cukup tinggi. Yang ketiga, Apple mempunyai proses inovasi yang efektif. Seperti yang teman-teman lihat ya, iPhone itu nggak ada henti-hentinya berinovasi, menciptakan produk baru, layanan baru, ya kan? Maupun baik softwarenya maupun hardwarenya ya. Seperti yang teman-teman lihat sekarang iPhone 12 sudah muncul nih. Udah nggak tahu lagi tuh gimana canggihnya dari yang iPhone yang sudah yang kemarin-kemarin itu, ya kan? Jadi itu inovasi. Inovasi yang terus-menerus itu memungkinkan Apple untuk berkompetisi dengan saingan. Karena Apple telah menciptakan keuntungan kompetitif melalui teknologi yang selalu diperbaruinya. Untuk kelemahan Apple sendiri, itu terbatasnya jaringan distribusi. Ya, karena strateginya yang sangat eksklusif itu tadi. Jadi itu seperti membatasi pencapaian pasar. Pasarnya itu terbatas. Ya, ini tadi disebabkan oleh karena harganya yang bersifat premium. Jadi dia nggak bisa mencapai semua segmen pasar ya. Yang untuk kelebihan materi saja seperti kelas menengah dan kelas atas pastinya ya. Begitu. Jadi terbatas gitu. Ini yang kedua, tingginya harga jual itu tadi. Tingginya harga jual. Udah teman-teman sendiri kan udah pada tahu ya, udah nggak gimana ya, udah familiar lah apa Apple yang pertama ada di ingatan teman-teman pasti, aduh harganya mahal gitu ya, harganya tuh cukup nggak murah gitu, harganya tuh mahal gitu. Jadi untuk bisa diperoleh untuk konsumen yang memiliki budget tinggi, memiliki kelebihan materi seperti itu. Jadi sepertinya tuh hanya untuk kelas menengah dan ke atas saja ya. Sedih. Lalu kita masuk pada penjualan dibatasi, terutama untuk pasar yang mewah atau tinggi. Jadi konsumen kelas bawah kurang memungkinkan untuk membeli produk Apple. Maaf aja. Aku sendiri juga nggak mampu beli. Bukan seperti itu sih, karena masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting gitu kalau pribadi ya. Jadi itu tadi, yang punya kelebihan materi bisa untuk membeli produk Apple. Dikarenakan harganya itu tadi ya teman-teman. Oke, kita masuk pada analisa SWOT selanjutnya pada slide berikutnya. Kesempatan pada perusahaan Apple sendiri, itu perluasan jaringan distribusi tadi itu. Jika ada kesempatan, ya Apple tolonglah diperluas jaringan distribusinya. Biar kita tuh yang kalangan bawah itu juga bisa mencapai ya. Terus segmen-segmen pasar yang lainnya itu juga bisa menggunakan produk Apple tersebut.
agar bisa mencapai konsumen lebih banyak lah ya pada pasar global gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan permintaan untuk tablet dan smartphone-nya. Tablet dan smartphone itu merupakan gadget yang paling digemari di berbagai kalangan pasar. Tentu saja memberi peluang lebih bagi Apple ya. Jadi meningkatkan permintaan konsumen untuk menggunakan tablet dan smartphone-nya. Tapi yang saya lihat sih ya, emang belakangan ini ya, berapa tahun ini, 3 tahun sepertinya, memang sangat pesat ya permintaannya ya. Permintaannya orang menggunakan smartphone Apple ini udah lumayan banyak ya, berarti mungkin udah banyak ekonominya rakyat itu meningkat ya, maju. Jadi bisa menggunakan produk Apple. Lalu yang ketiga, menciptakan lini produk baru. Apple itu bisa memperkenalkan produk barunya dengan mudah. Seperti aksesoris-aksesorisnya mungkin ya. Kan yang seperti kita ketahui itu teman-teman, sekarang ada jam pintarnya itu Apple Watch tuh ya. Lalu ada iPod, headset, nirkabel itu Bluetooth tanpa kabel ya. Jadi sangat buat kita yang ingin mendengarkan musik atau telepon ya, jadi tidak ribet-ribet ada gantungan kabelnya gitu ya. Jadi ini Apple menciptakan iPod, memudahkan kita jika untuk mendengarkan suara pakai headset. Sekarang udah nirkabel, udah nggak ada kabel, cuma kita buka Bluetooth aja, disambungin lewat Bluetooth. Ini bisa mendukung pertumbuhan perusahaan dan juga bisa mendukung kompetisinya juga, dan juga bisa mendukung labanya juga pastinya ya. Kita masuk pada ancaman. Iya, ada kompetisi yang sangat agresif, kompetisi yang gencar-gencaran dari Apple ini ke produk lainnya ya. Kan saingan paling besarnya Apple itu sudah pasti merek-merek yang smartphone ya, yang pakai sistem Android ya. Mereka juga, sistem Android juga itu menggunakan inovasi yang terus-menerus berkembang gitu. Lalu imitasinya atau tiruan. Nah, Apple itu juga banyak menghadapi barang tiruan. Meniru dari segi itu desainnya ya, yang tipis ramping gitu. Dan kadang tuh ada sekelompok apa ya, organisasi mungkin ya, yang menciptakan apa ya, produk apanya ya, yang sering kata-kata familiar yang sering kita dengar itu apa? KW. Maaf ini, produk KW-nya. Jadi ada dulu itu, sepertinya sekarang juga masih ada sih ya, nggak dulu, sepertinya sekarang masih ada juga barang tiruan, imitasinya, terus KW-nya ya, yang sama dengan produk Apple ini. Sama semuanya, desainnya, kameranya, logonya, semua sama. Dan yang pasti yang membedakan ya itu tadi, harga, kualitasnya ya, terus mesinnya itu di dalam itu pastikan beda. Lalu yang ketiga itu meningkatkan biaya pekerja pada negara di mana Apple ditanamkan. Seperti peningkatan biaya pekerja pada negara-negara Apple didirikan. Seperti di Cina ya contohnya, itu dapat mengurangi margin keuntungan karena memaksa untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi. Begitu. Ya mungkin karena UMR Cina gampang naik gitu kali ya.
gaji pokoknya tuh di Cina memang sering naik, dan jadikan gaji pekerja juga naik gitu. Atau juga pekerja itu dalam hal dia melakukan marketingnya, penjualannya itu bagus gitu. Jadi kan hak karyawan juga ya kalau kita memberikan dia intensif ya. Oh, maaf, insentif. Ya, karena dia mungkin strategi marketingnya tuh penjualannya dia tuh bagus dan melebihi dari berapa persen yang sudah perusahaan itu tetapkan gitu. Jadi kan ya wajar kita memberikan tips lebih gitu atau insentif lebih gitu untuk pekerjanya. Ancamannya masuk itu ya, slide berikutnya ya. Nah, kita masuk pada produk Apple. Seperti yang kita ketahui, ini sepertinya hardware ya, perangkat keras. Perangkat kerasnya itu ada monitor, ini komputernya komputer Apple, terus ada komputer pribadi atau laptop, MacBook ya biasanya. Lalu mouse, AirPod, headsetnya tadi, ada tab, iPad ya. Lalu ini juga ada itu loh, pemutar media digital, Apple TV. Ada jam pintarnya, Apple Watch. Dan tak lupa juga, tak ketinggalan juga ini smartphone-nya. Smartphone Apple, iPhone ya. iPhone-nya. Lalu dalam produk softwarenya sendiri, perangkat lunaknya sendiri, Apple itu kan teman-teman pasti udah pada tahu ya. Untuk komputer itu dia menggunakan macOS ya. Lalu untuk itu smartphone-nya sendiri, HP pakai iOS ya, iOS. Terus ada layanan-layanan di dalamnya tuh. Yang HP tuh ada iOS aplikasi store-nya. Terus yang laptopnya ya ada Mac aplikasi store-nya, ada Apple Music, ada iCloud, iTunes, kan gitu. Masih banyak lagi. Ini aku presentasikan, aku masukkan untuk yang inti-intinya aja ya. Kita masuk slide lanjut berikutnya. Iya, strategi marketing, strategi pemasaran, ada strategi aras korporasi. Ini tuh menjualnya secara eceran atau melalui kerjasama dengan operator seluler. Ya, yang pakai apa ya, intinya berdagang tidak melanggar etika bisnis. Cara ini tuh dipilih sebagai strategi perusahaan dalam berbisnis. Atau juga bekerja sama dengan operator seluler, ya. Itu strategi aras korporasi. Sama aja itunya, tujuannya ya untuk mendatangkan laba. Lalu strategi kedua pada Apple sendiri berkelas dan eksklusif. Berkelas memang Apple itu ya. Dengan memilih tidak melayani pelanggan secara langsung, Apple itu ingin menonjolkan kesan mewah dan hanya untuk kalangan tertentu dengan harga yang cukup tinggi ya, dan juga terkadang dipaket juga bersama jasa operator seluler ya, artinya hanya orang yang berduit saja yang punya kelebihan materi ya, begitu, yang mau mengeluarkan biaya bulanan kalau udah bekerja sama dengan operator seluler. Lalu membangun loyalitas. Sebenarnya sih udah sifat manusia ya, sifat dasar manusia sekali ingin dihargai dan diakui. Jadi dengan kita menggunakan Apple, produk yang nggak digunakan
dengan apa ya, sembarang orang. Ininya ya, hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang bisa menggunakannya, yang bisa memilikinya. Jadi bukan produknya sejuta umat gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita itu merasa, wah, kan gitu kan. Wah, ini aku tuh kayak termasuk orang yang apa ya, sukses gitu secara materi, kayak kelebihan duit gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi itu ya demi status sosial sih gitu. Lalu mengutamakan kualitas ketimbang harga. Memang ya dengan harga Apple yang mahal, tapi aku lihat tuh sebanding sama itunya, sebanding harga sama kualitas itu sebanding gitu, kualitasnya yang canggih ya. Jadi Apple itu dalam menentukan harga, dia tuh selalu memiliki patokan yang sebanding dengan kualitas produknya. Yang seperti teman-teman lihat, produk-produk Apple itu harganya jauh lebih tinggi daripada harga para pesaing. Tapi ini bukan jadi apa ya, kendala yang besar gitu ya buat konsumen untuk tidak memilikinya. Karena fasilitas dan fiturnya itu emang berbeda dan lebih baik. Dan juga teknologinya canggih, terus produknya berkelas. Jadi apapun perangkat yang dijual, Apple itu selalu memastikan bahwa uang yang dikeluarkan oleh konsumen akan sebanding dengan keunggulan yang didapat. Jadi ini tuh senjata ampuh untuk bersaing dengan kompetitornya. Lalu kita masuk pada strategi brand yang kuat. Setiap orang yang melek teknologi pasti familiar dan sangat mengenal baik perusahaan Apple ini. Dengan menggunakan nama perusahaan dan logo Apple yang mudah dihafalkan dan mudah diingat ya. Jadi tuh menanamkan paradigma kalau semua produk yang ditawarkan itu berkelas dan user friendly. Apple mampu meyakinkan para konsumen yang kadang tuh beransumsi, oh ya produk canggih ya, teknologi canggih itu biasanya sulit digunakannya tuh, ribet gitu kan. Nah, tapi Apple sendiri itu bisa mengubah asumsi-asumsi orang yang seperti itu tuh dengan apa ya, mengubah anggapan tersebut itu dengan membuat berbagai kemudahan untuk para pengguna. Malah Apple itu malah membalikan, ini loh meskipun produk aku tuh canggih, terus kadang orang berasumsinya itu ribet atau gimana, enggak, aku tuh malah menyediakan kemudahan bagi pengguna gitu. Lalu mengikat konsumen, kan kadang beli Apple itu ada berlangganan membeli ya dalam waktu tertentu tuh, kalau yang saya tahu sih kadang minimal 2 tahun ya. Nah, orang itu kalau udah pakai produk bagus, terus mewah, terus itu brandnya tadi tuh, logo Apple-nya tadi tuh, kalau keluar pasti orang, wih HP-nya Apple, ininya Apple kan gitu kan. Dia tuh menggunakan dalam waktu jangka tadi, berlangganan waktu tertentu, misalnya 2 tahun atau setahun aja. Dia pasti enggan kan mau ganti merek lagi tuh. Karena aku tuh udah suka ini gitu loh. Orang itu udah menganggap aku tuh sebenarnya aku, oh wah gitu kan, pegang Apple gitu kan. Nah, jadi orang itu kadang konsumen itu karena faktor ini tadi mengikat konsumen, jadi membuat konsumen cinta mati. Jadi dia tuh juga enggan akan berpindah dari produk ini setelah dia pakai sekali. Dia pasti akan lanjut berlangganan lagi gitu. Apalagi juga kan ditambah servis yang menarik juga dari operator ya. Nah, yang terakhir, sebenarnya sih ada banyak strategi marketing ya. Jadi ini yang saya cantumkan ini aja, inti-intinya aja. Ini yang terakhir, ini yang mulut ke mulut, strategi dari pemasaran atau promosi mulut ke mulut ya. Ini udah nggak itu lagi kan, nggak asing lagi sih.
Ini tuh strategi yang paling efektif. Bener nggak teman-teman? Strategi dari mulut ke mulut itu udah paling efektif. Karena kita tuh bisa, sebelum kita beli ya, kita tuh harus bisa tanya sama orang yang, sama konsumen, sama pembeli, atau sama teman kita yang udah menggunakan produk Apple terlebih dahulu. Kita bisa tanya, aku mau beli Apple nih, kan gitu. Gimana menurut kamu pakai Apple itu gimana gitu kan? Nah, kita kan pasti cari tahu dulu. Nah, di situ jika orang itu suka, pasti dia, oh ini bagus kok Apple, kamu pakai Apple aja. Nah, itu kan strategi dari mulut ke mulut. Caranya ini tuh lebih efektif ya, dan memiliki pengaruh sangat besar ketimbang cara promosi apapun. Kita bisa tanya sama teman kita yang udah menggunakan, kasih tahu, ini loh aku pakai Apple, enak banget gitu kan, terus kayak mewah gitu kesannya, canggih, layanan apa aja tuh ada, terus mudah. Nah, orang kan juga akan tertarik dengan cara begitu. Jadi seperti mengevaluasi produknya ya. Oke, next slide. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya, Apple itu merupakan perusahaan global yang memiliki kekuatan besar di bidang informasi teknologi, di bidang IT ya, atau TI itu biasanya. Maaf ya. Nah, ini karena dia mengandalkan iOS, lalu seperti iPhone, iPad, atau MacBook-nya, laptop ya, memiliki produk yang sangat hits, lalu tampilan yang luxury dan simple, terus fitur yang lengkap, apalagi dengan desainnya itu yang ringan ya, gitu. Apple juga telah mengangkat derajat penggunanya sebagai raja. Wah, ini yang pakai Apple, ini pasti orang kelebihan materi. Maksudnya kelas menengah, kelas atas ya, itu tadi ya. Jadi mengangkat penggunanya sebagai raja. Wah, iya banyak iPhone nih, kan gitu kan pasti semua ya. Jadi nggak salah jika Apple dikatakan perusahaan global, karena produknya diterima di setiap penjuru dunia dan memiliki tempat istimewa sendiri dari penggemarnya. Apple itu udah mempunyai banyak pabrik ya di seluruh dunia. Banyak udah pabriknya, terus sekarang orang-orang juga udah banyak menggunakan. Produknya itu merupakan produk orang yang sukses, yang memiliki kelebihan materi. Ini masih pada slide kesimpulan ya. Tapi Apple itu juga nggak hanya kelebihannya aja. Dia juga memiliki kekurangan dan ancaman-ancamannya ya. Seperti yang tadi udah dijelaskan pada analisa SWOT-nya, yaitu persaingan yang cukup ketat ya. Dengan itu smartphone yang sistemnya Android, begitu. Terus juga persaingan berbagai produk antar merek Apple dan pesaing dapat mengaruhi banyak hal seperti pendapat perusahaan, itu udah pasti. Lalu juga memiliki kekurangan yang produknya hanya bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas atau yang memiliki kelebihan materi. Jadi seperti aku yang itu kok masyarakat kelas bawah nggak mampu nih beli ini. Apple juga diharapkan dapat terus menerapkan analisis SWOT-nya, yaitu bagaimana kekuatannya mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, dari kesempatan yang ada, ya, bagaimana cara mengatasi kelemahan, begitu. Bagaimana kekuatannya mampu menghadapi ancaman yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata ataukah menciptakan sebuah ancaman baru.
Oke, next slide. Kita masuk pada saran. Saran dari kelompok 3 nih untuk Apple. Apple bisa mengeluarkan produk yang lebih inovatif dan canggih sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk mencoba dan membelinya. Tapi dari analisa yang saya dapat, ya, Apple udah melakukan inovasi yang terus-menerus, ya. Oke. Good, udah very good banget. Juga itu bisa mengembangkan lini produknya seperti layanan iTunes, iCloud atau lainnya, ya. Hal ini juga dikarenakan setiap produk selain Apple itu juga memiliki pesaing yang cukup banyak, ya, dengan harga yang lebih murah. Apabila bisa memproduksi produknya dengan harga yang tidak terlalu mahal, agar setiap orang dapat menggunakannya juga. Ya, Apple, saran nih, jika ada kesempatan produksi ini smartphone gitu ya, iPhone untuk kalangan bawah atau kalangan menengah, agar kita bisa menjangkaunya dan juga bisa menggunakan dan bisa merasakan gimana sih pakai iPhone itu gitu, pakai produk Apple itu gitu kan. Ini saran dari kelompok 3 ya. Semoga iPhone bisa juga menciptakan itu produk-produk yang nggak terlalu mahal agar bisa dijangkau oleh seluruh pasar lah, seluruh segmen pasar, seluruh golongan masyarakat gitu ya. Oke. Presentasi kami dari kelompok 3 udah dari sini aja ya, udah selesai ya. Jadi kita next slide. Ada apa lagi? Ada thank you. Nah, ada 3 orang. Udah selesai. Jadi jika ada ucapan atau kata-kata saya yang salah ya, yang baik disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Ya. Atau ada info-info dari apa yang saya sampaikan itu kurang tepat ya atau kurang akurat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dirga Ayu Eka Maulinda mewakili kelompok 3 ya. Mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk menyimak analisis studi kasus pada perusahaan Apple. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.